Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang nasihat terhadap kitab ini, kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an, jadi kita mengimaninya. Dan yang kedua adalah kita mengagungkannya. Dan kita sudah sebutkan ada dua tadi. Di antara bentuk seseorang itu mengagungkan Al-Quran. Yang ketiga adalah di antara bentuk mengagungkan Al-Quran, hudurul qalbi wa tadabburu fi qiraati. Ketika membaca Al-Quran, ketika mentadabburinya, itu hati kita ini benar-benar hadir, Pak. Ya, membacanya, mentadaburinya. Maksud mentadaburi ini adalah mengkaji ayatnya, mengkaji tafsirnya, jelaskan oleh ustaz kita. Maka hati kita waktu itu benar-benar tadabbur, benar-benar hadir. Jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang memalingkan kita dari Al-Quran. Sibuk kita dengan jam tangan, sibuk kita dengan handphone kita, sibuk kita dengan kawan kita, tetangga kita, sibuk kita dengan yang lainnya. Jangan. Ya, ini termasuk di antara bentuk mengagungkan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqra'ul Qur'an la yujawizu hanajirahum." Rawahul Bukhari dan Muslim. Mereka membaca Al-Quran. Ini hadis ini sebabnya adalah sebabul wurudnya. Ini celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya atau kita yang membacanya tentang orang-orang yang maksudnya adalah orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Jadi di zaman Nabi SAW itu bibit-bibit Khawarij itu udah muncul, ikhwan. Orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang itu, ini orangnya kafir, ini orangnya kafir. Maksudnya personal ya, menjas atau mentakyin, menjelaskan orang ini kafir, orang ini kafir, orang ini kafir. Itu zaman Nabi SAW itu bibit-bibitnya udah muncul. Ya. Dan shadiqul masduq, benarlah saat ini banyak orang yang serampangan, bermudah-mudahan ya berlemah tengah ilmunya, langsung mentakyin seseorang itu sudah keluar dari Islam. Kecuali kalau memang Allah dan Rasulnya yang mengeluarkan dia dari Islam, jelas. Apa contohnya? Yahudi, ahlu kitab. Ya, orang-orang Majusi. Ya, hal ini sepakat para ulama, nggak boleh kita akan keraguan akan kekafiran mereka. Ahlu kitab Yahudi, ahlu kitab Nasrani, mereka kafir. Ya, orang Majusi, orang-orang yang menyembah api, orang-orang yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah rembulan. Ya, sepakat para ulama keluar dari Islam. Allah yang mengatakan, bukan kita. Tapi orang-orang yang masih di situ banyak ada syubhatnya, banyak kejahilannya dia di situ segala macamnya, maka yang dijelaskan oleh para ulama adalah sifatnya, bukan orangnya. Perbuatan seperti ini hukumnya kafir. Perbuatan seperti ini orang hukumnya kafir. Ia tidak mentakyin, tidak menjelaskan oh fulan ini kafir, tidak. Nah, maka kata Nabi SAW, kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, pastikan hatinya benar-benar hadir. Ya, benar-benar hadir. Yaqra'ul Quran, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Itu mereka ketika mereka membacanya itu tidak melampaui atau tidak sampai tenggorokan mereka. Ya, jadi orang-orang Khawarij itu, ya kawan, orang yang paling hafal Al-Quran. Ya. Tapi Al-Quran itu hanya sebatas di tenggorokan saja. Tidak sampai masuk ke dalam hati-hati mereka, tidak menghiasi tubuh mereka. Ya, banyak kita lihat orang yang penghafal Al-Quran, tapi tutur katanya kasar, perbuatannya kasar, ya, tidak mencerminkan apa yang dalam Al-Quran. Ya, masih apa bahasa kitanya ya? Orang yang baca Al-Quran, ya, atau yang hafal Al-Quran, jadi patokannya itu bukan dilihat orangnya hafal Al-Quran itu, tidak. Ya, mahir bil Quran, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran itu, orang-orang yang khasatullah itu, orang-orang yang khusus bagi Allah itu adalah orang-orang yang yaqra'ul Quran
ya'malu bihi, mereka beramal dengan Al-Quran, wa da'watu ilaih, dan dia menyebarkan apa yang dihafalnya. Itu orang-orang yang sebenar-benar membaca Al-Quran, orang-orang yang mentadabburi Al-Quran. Nah, ini cikal bakal Khawarij sudah muncul sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca Al-Quran hanya sebatas tenggorokan saja atau tenggorokan saja. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah tanziful fammi li ajli qiraati bisiwak. Pak, jadi mau baca Al-Quran tuh Pak, pastikan siwak dulu. Ya, baca Al-Quran, bersihkan gigi kita, mulut kita dengan siwak. Ya, sama Rasul SAW siwak. Saat sulit siwak seorang adanya sikat gigi, hafi muskilah. Tidak masalah mau tambah Pepsodent atau yang lainnya, hafi muskilah. Tidak masalah. Inti tujuannya adalah li ajli maqasid, tujuan kita karena tujuan mencapai tujuan itu adalah maka menjadi sesuatu yang sunnah. Nah, kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, muttafaqun alaih. Seandainya kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi, saya akan perintahkan setiap umatku ketika mereka mau sholat, ketika mereka mau berwudu dan lain, pasti akan memperintahkan mereka untuk bersiwak. Seandainya kalau tidak memberatkan, namun memberatkan. Ya, nah, ini bukan berarti tidak bersiwak, tidak, tapi ini adalah anjuran yang sangat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, zahir hadha annahu kana yaf'alu hadha lis-shalah. Kita secara zahir hadis ini ikhwan, ini adalah perbuatan siwak ketika mau salat. Demikian pula wa qiraatil Quran. Ya, demikian pula ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima kata Syekh di sini adalah at-tarkul qiraah asna'il kalami ma'an nas. Termasuk bentuk dari mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kalamullah subhanahu wa ta'ala adalah tidak memotong bacaan untuk berbicara dengan manusia. Ya, artinya apa? Ketika ada orang ngajak dialog sama kita, jangan langsung berhenti baca Al-Quran. Selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Demikian pula ya. Saudara-saudara kita di banyak-banyak masjid, mereka sebelum azan apa yang dilakukan? Setel Al-Quran. Alhamdulillah di sini kayaknya saya rasa nggak ada. Saya rasa tidak ada. Tapi di wilayah kami, tempat tanah kelahiran kami itu sebelum azan itu di setel Al-Quran. Di setel Al-Quran ini ketika sudah waktu langsung dimatikan apa? Tipnya itu ya. Langsung dimatikan kasetnya itu. Di pas bertepatan di ayat potongan. Ya, misalnya kul huwallahu ahad, enggak sampai selesai. Jadi sampai kul huwa. Ya, atau ahad, enggak sampai ahad, kul huwa itu saja. Mati langsung. Nah, ini tidak termasuk bagian dari kebaikan seperti ini. Ya, termasuk dari kebahagiaan, tidak termasuk memuliakan, mengagungkan dari Al-Quran. Dan juga ini bukan anjuran untuk memasang menstel, menghidupkan murattal ayat Al-Quran sebelum azan di masjid-masjid. Ya, tidak dibenarkan. Panggilan untuk azan, panggilan waktu untuk sholat adalah azan. Laisa Al-Quran, bukanlah Al-Quran. Azan itu tandanya waktu masuk salat. Ya, bukan Al-Quran. Jadi tidak dibenarkan. Mana dalilnya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu jika membaca Al-Quran ia tidak berbicara sampai selesai. Yaitu Umar. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza qara'a Al-Qur'ana lam yatakallam hatta yafrah. Ibnu Umar kalau membaca Al-Quran dan tidaklah beliau berbicara dengan manusia sampai benar-benar beliau pastikan selesai bacaannya. Saya kita lagi baca Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, akhi ditepuk punggung kita, selesai dulu bacaan kita. Atau kita yang tahu, misalnya kawan kita mungkin tidak tahu, kita yang tahu, ketika kita lihat kawan kita lagi baca Al-Quran, kita mau tanya, pastiin dulu dia selesai baca Al-Quran baru tepuk punggungnya. Ya, kalau kita nggak terlalu mendesak misalnya. Ya, kalau kita tidak terlalu mendesak, kalau terlalu mendesak seperti orang pingsan segala macamnya gitu,
Ya sudah, fi muskilah ya. Kemudian yang keenam dari bentuk di antara kita mengagungkan Al-Qur'an adalah talaqqil Qur'an min udulil ulama. Jadi kalau kita mau belajar Al-Qur'an tuh Pak, talaqi Al-Qur'an, benar-benar carilah guru yang benar-benar adil. Ya. Guru-guru yang benar dipercayai akan keilmuan tentang Al-Qur'annya. Jangan sembarang ngambil ilmu belajar. Ya, benar-benar dia memang ahli di bidangnya. Ketika enggak ahli tinggalkan. Karena itu akan jauh menyesatkan kita. Jauh akan memperburuk keadaan agama kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini siapa, ikhwan? Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Ya, untuk jadi imam. Suaranya bagus, masya Allah ya. Penghafal Al-Quran. Iya, yang mana waktu itu ketika sholat i'tikaf, ya, sholat puasa Ramadan itu sahabat banyak bikin kelompok. Akhirnya Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam, biar sholat-sholat yang berpencar-pencar tadi jadi satu jemaah. Kata Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab, innallaha amarani an aqra' alaikal Qur'an. Masya Allah ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, wahai Ka'ab, memerintahkan saya untuk membacakan kepadamu Al-Quran. Allah perintahkan saya untuk membacakan Al-Quran kepadamu, khusus kepada Ubay bin Ka'ab. Faqala Ubay, ya, Allah sammani laka. Kata Ubay bin Ka'ab, kata sahabat Ubay, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya di sisimu? Ya, apakah Allah menyebut nama saya? Maka kata Nabi SAW, faja'ala. Nah, Allah menyebut namamu ketika aku ingin bacakan Al-Quran kepadamu. Bahasa kitanya apa? Nabi, kalau kamu baca Al-Quran, bacakan kepada Ubay. Bahasa kitanya gitu. Maka dijawab Nabi, iya, Allah menyebut namamu ketika aku ingin bacakan Al-Quran kepadamu. Itu murni perintah dari Allah. Maka apa ya kejadiannya setelahnya? Ya, yabki. Akhirnya sahabat Ubay karena terharu dan bahagia, senang, akhirnya beliau menangis. Ya, menangis penuh dengan kebahagiaan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi perhatikan benar-benar ketika kita talaqi bil Quran, gurunya benar-benar adil, ahli di bidangnya. Karena inna hadzal ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah kepada siapa kalian ngambil agama atau mengambil ilmu. Tidak sembarangan kita ambil ilmu. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh. Ya, yang ketujuh adalah tarkul mamarati fil Quran. Ya, kita tidak boleh berdebat tentang Al-Quran. Ya, berdebat tentang Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iqra'ul Quran ya ma iktalafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Selama hati kalian masih bersatu. Fa idza ikhtalaftum, apabila hati kalian sudah berselisih atau hati kalian itu berbeda pendapat, maka faqumu anhu, menjauhlah, tinggalkanlah. Ini berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran diperdebatkan. Maka ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi. Tinggalkan yang perbuatan seperti itu. Dalam riwayat lain, hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, hadis riwayat Abdullah bin Amr.
Ya. Kata Nabi, kata beliau, hajartu ila Rasulullah. Saya pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Qala fasami'a aswata rajulain ikhtalafa fi ayatin. Kemudian aku mendengar ada dua suara orang-orang yang mereka berselisih dalam ayat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Abdul bin Amr ini mendengar dua orang yang sedang membaca Al-Quran. Dua seorang yang sedang membaca Al-Quran, yang mereka saling berdebat tentang ayat tersebut. Fakharaja alaina Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW keluar kepada kami, yu'rafu fi wajhil ghadab. Ya. Jadi Rasul pun juga ikut mendengar suara tersebut. Kenapa nih? Aku ada yang berdebat masalah ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dengan keadaan waktu itu wajahnya marah. Gimana kalau orang wajahnya marah? Ya, tabaid manusia, ya. Memang perbuatan manusia seperti itu. Wajahnya marah, ini umumnya manusia. Kalau marah wajahnya berubah, ya kan? Berubah wajahnya. Jadi wajah Rasulullah SAW berubah ketika mendengar ada dua orang yang berdebat tentang ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang itu, innama halaka man kana qablakum bikhtilafihim fil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, adalah orang-orang yang menyelisihi Alkitab. Saling mereka berdebat dengan Al-Quran, saling memperdebatkan dengan Al-Quran. Maka ini tinggalkanlah. Kemudian yang kedelapan, ada musafiri bimushafi ila ardil aduin. Yang kedelapan, di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah tidak membawa mushaf ke wilayah musuh. Tidak membawa mushaf ke wilayah musuh. Boleh jadi ikhwan, kenapa dilarang di sini? Ya, boleh jadi Al-Quran dihinakan, diinjak-injak, ya, dilemparkan, diludahi, dilempari dengan kotoran segala macamnya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang yang memusuhi Islam. Maka datang larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusafira bil Quran ila ardi adawin. Nabi SAW melarang. Larang ini artinya hukumnya haram. Ya, larang ini artinya hukumnya haram. Nabi SAW melarang membawa Al-Quran ke wilayah musuh. Ya, wilayah kalau ada daerah musuh. Dan lain la tusaffiru bil Quran fa inni la amanu atau la aminu ayyana lahu adun. Rawahu Muslim. Janganlah kalian membawa Al-Quran itu ke wilayah musuh. Sesungguhnya saya khawatir, ya, sesungguhnya ini saya tidak aman akan dinodai oleh orang-orang musuh Islam. Ya. Janganlah kalian membawa Al-Quran ke wilayah musuh, karena aku khawatir Al-Quran akan dinodai oleh musuh Islam. Kemudian yang berikutnya adalah yang 9, tarkul istighlalil Quran lil kasabi al-madi. Ya, kita tidak memperjualbelikan Al-Quran. Maksudnya gini, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai untuk mencari keuntungan duniawi. Jadi orientasinya untuk dunia. Dia belajar Al-Quran tujuannya untuk keuntungan dunia. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Mana dalilnya? Man qara'a al-Quran falis'alillaha bihi. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran, maka mintalah kepada Allah dengan Al-Quran. Dengan sendirinya Allah akan berikan apa yang engkau kehendaki, apa yang kalian inginkan. Fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'ul Qur'an is'aluna bihin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
akan datang sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran kemudian meminta-minta kepada manusia dengan Al-Quran itu. Iya. Hadis ini riwayat Tirmizi, hadis ini sahih. Datang pada saat zaman ini banyak orang yang membaca Al-Quran atau berlomba-lomba untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran, mencari Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk mencari keuntungan duniawi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-10, al-muhafazatu al-kutubi was-suhufi al-mushtamilah ala ayatil Quran. Di antara bentuk mengagungkan Al-Quran adalah Al-Quran itu kita harus benar-benar jaga. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran itu yang terdapat dalam salam surat kabar atau dalam majalah-majalah atau dalam buku-buku itu dinodai, ya, dihinakan. Sebagaimana yang kita lihat, kita sebutkan di awal tadi, Al-Quran ada sepotongan-potongan Al-Quran yang tergeletak di lantai. Nggak ada ketertarikan untuk mengambilnya, akhirnya dinodai. Apa dinodai? Diinjak. Maka untuk menyelamatkannya dan terbentuk mengagungkannya, diselamatkan, cara tinggikan dia atau kumpulkan di tempat-tempat lembaran yang terpotong-potong. Ataupun kalau boleh, kalau ini sebagai anjuran, ya, di sebagian disepakati oleh para ulama seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani dan yang lainnya, ya, kalau tidak salah Ibnu Baz dan Utsaimin, maka tidak masalah dibakar. Tidak masalah dibakar. Lembaran-lembaran yang sudah terpotong-potong tidak mungkin untuk disatukan lagi seperti yang termuat dalam majalah, dalam buku, dalam koran, dalam jurnal-jurnal, ya, itu kita bakar kalau kita tidak bisa meninggikannya di tempat yang layak baginya. Dan akhirnya apa, ikhwan, yang sangat ajibnya bukan diinjak, bahkan malah dimasukkan ke dalam tong sampah. Ya kan, banyak kita lihat seperti itu kan, potongan-potongan ayat Al-Quran atau potongan-potongan hadis Rasulullah SAW, jangan sampai. Ya, makanya kita itu ada larangan dari para ulama. Ya, ada tulisan baju kita, tulisannya Allah, tulisannya ayat Al-Quran, atau topi kita ada tulisannya Allah dan seterusnya, atau kalimat-kalimat zikir sebenarnya enggak boleh. Ya, itu termasuk kita menodai Al-Quran, menodai Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah tempat yang layak. Ini tidak pantas. Mestinya harus diangkat, diambil, ditempatkan di tempat yang layak. Nah, sebenarnya masih banyak ya bentuk-bentuk mengagungkan Al-Quran. 10 yang saya ringkaskan dari kitab Tibyan fi Adabi Amalatil Quran yang kita sebutkan di atas. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh, ya, di antara bentuk nasihat kepada kitab mengimaninya dan mengagungkannya, kemudian watanzihuhu, ya, mensucikan Al-Quran itu sendiri. Ya, jangan sampai Al-Quran itu ternodai yang kita sebutkan tadi. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih, ya, kita membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ya, membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Baqarah 121. Allazina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi orang-orang itu dikatakan beriman kepada Allah, atau standar keimanan kepada Allah itu, Pak, mereka diberikan Al-Quran kepada mereka, mereka baca dengan sebenar-benar sebaik-baik bacaan. Iqra'ul Quran bitartil, bacalah Al-Quran dengan sangat tertil. Dalam riwayat lain atau penjelasan ulama lain, bihusnis aswat, dengan suara yang bagus. Suara yang bagus, ya, suara yang bagus itu bukan maksudnya takalluf, tidak. Apa yang Allah karuniakan kepada kita suara, gunakan suara itu untuk baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya.
bukan dalam rangka takalluf, berlebih-lebihan. Apa yang kita tidak mampu untuknya jangan dipaksakan. Ada orang yang maksa apa? Baca Al-Quran takalluf, ya sangat takalluf. Dia nggak mampu untuk membacanya dengan nada tinggi, dia radanya rada pelan, tapi dipaksa untuk tinggi, akhirnya apa? Salah. Atau mengikuti gaya iramanya seorang qori, dia nggak mampu untuk menirunya, dipaksa untuk menirunya, akhirnya dia tidak menunaikan haknya Al-Quran. Aturannya panjang dipendekkan, aturannya pendek dipanjangkan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, apa yang Allah berikan kemampuan suara oleh Allah kepada kita, gunakan itu dengan sebaik-baiknya, ala kadarnya. Ya, membaca Al-Quran. Nggak mampu jangan dibaca. Ya. Seperti ada orang yang contoh seperti Syekh Mishari Rasyid. Iya. Ya, Syekh Mishari Rasyid. Dan banyak orang mencontoh beliau. Nadanya Masya Allah bagus, suaranya juga bagus. Iya. Tapi dia nggak mampu untuk membacanya, akhirnya salah. Ya, ngikutin nada. Ya, seperti ada juga azan juga seperti itu, meniru Syekh Mishari Rasyid. Seperti contoh asyhadu alla. Hanya itu dipanjangkan, padahal pendek. Nggak ada asyhadu. Itu kan panjang sekali hanya. Kenapa? Saya tanya, kenapa kok dipanjangkan? Ya nadanya kayak begitu. Ya, akhirnya dipaksa-paksain, akhirnya keliru. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang benar-benar bagus membaca Al-Qur'an itu, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk penjelasan para ulama haqqa tilawatihi, ya, yatlunahu haqqa tilawatihi ay bi jam'i bainal qiraah. Ini menggabungkan antara qiraat. Kemudian yang berikutnya wa husni al-fahmi lil ma'ana, bagusnya pemahaman dia terhadap makna Al-Qur'an. Wal amalu bi dalalatil Qur'an wa hidayatihi al-azimah, dan dia beramal dengan apa yang ditunjukkan Al-Qur'an tersebut. Nah, ini termasuk menunaikan hak bacanya Al-Qur'an. Kemudian wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahi, kan dia menjalankan apa yang dibawa oleh Al-Quran itu berupa perintah dan larangan. Ya. Demikian pula watafahhumu ulumihi, kita harus memahami ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran itu ada seperti asbabul nuzul, sebab turunnya Al-Quran itu cabang dari bagian ilmu Al-Quran. Ya, termasuk juga cabang ilmu Al-Quran adalah ilmu tajwid. Ya, kita harus paham itu, pelajari itu. Ya. Dan juga ada ilmu amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran, perumpamaan Al-Quran. Itu ada cabang ilmu juga dari ulumul Quran. Ini yang kami dapati di kuliah magister, ya, kuliah magister di semester ketiga. Nah, kemudian watadabbur, ya, jadi perumpamaan Al-Quran itu pada ilmu amsalul Quran itu adalah ilmu yang membahas perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran dengan mensyarah ayat-ayat tersebut, baik syarahnya itu mujmal, global, maupun syarahnya rinci. Itu pembahasan amsalul Quran. Ayatnya ini kemudian dijelaskan kandungan ayat itu secara global atau kandungan ayat secara terperinci. Itu amsalul Al-Quran, perumpamaan Al-Quran. Wa tadabburu ayatihi, kemudian kita mentadaburi ayat-ayatnya. Wa du'a'u ilaihi, kemudian mengajak orang untuk kepada Al-Quran. Wa dzabbu tahrifil ghali, dan kita melawan orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini tadi ya, kalau ada orang yang baca Al-Quran melampaui batas, kita tegur. Ya. Intinya kurang sedap kita dengar begitu ya. Padahal dia nggak mampu untuknya. Kemudian wata'ni al-mulhidina anhu, kemudian kita mencela orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran. Maksudnya celaan kepada orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran. Ini termasuk dari mengagungkan Al-Quran. Celaan di sini maksudnya bukan kita merendahkan,
tapi bentuk kasih sayang cintaan kita kepada dia. Jangan sampai dalam penyimpangannya, hendaknya mereka sadar. Kemudian yang berikutnya, an-nasihatu li Rasulillah, nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qaribu min dzalik, kata Syekh, ini mirip dengan apa yang di atas. Qaribun min dzalik. Jadi nasihat kepada Rasul sallallahu itu mirip nasihat kepada Allah, mirip nasihat kepada Al-Qur'an. Al-imanu bihi wa bima ja'a bihi. Kita mengimani Al-Qur'an dan mengimani apa yang datang dari Al-Qur'an. Mengimani Rasulullah SAW dan mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqiruhu, dan menghormati beliau. Wa tabjiluhu, dan memuliakan beliau. Termasuk menghormati beliau ketika beliau masih hidup, beliau kita bela mati-matian. Ya. Kita bela mati-matian. Anak, istri kita korban, harta kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh harta kita, Abu Bakar hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Umar pun juga demikian, dan sahabat-sahabat lainnya. Ini ketika Rasulullah SAW sudah masih hidup. Lihat bagaimana ketika safar, Abu Bakar gimana? Ketika merasa tidak aman di depan, Abu Bakar maju ke depan. Ketika merasa Rasul tidak aman berada di belakang, maka Abu Bakar pindah di belakang. Intinya para sahabat menjadi benteng untuk Rasul. Sebelum Rasul yang kena, biar saya yang kena dulu. Sampai-sampai sahabat tidak ridho kalau diri Rasulullah SAW tertusuk duri. Padahal sahabat itu sakit pingsan, bangun lagi, ditanyain sahabat, ditanyain Nabi, gimana keadaan Nabi? Padahal keadaan dia sangat parah. Nabi yang dipikirkannya. Ada orang yang seperti itu. Iya, gimana keadaan guru saya, gimana keadaan ustaz saya? Itulah para sahabat. Nah, ketika Nabi SAW wafat, yang dihormati bukan jasad Nabi, yang dihormati bukan peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi nggak ada sama sekali. Ada orang yang mengaku masih ada peninggalan Nabi, dusta atas nama Nabi SAW. Ketika beliau mati, yang dihormati adalah sunnah Nabi. Kita jaga jenggot beliau, kita jaga pakaian beliau, kita jaga tutur kata beliau, kita jaga dengan perbuatan beliau, bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau berbuat, bagaimana beliau mengedepankan orang lain ketimbang beliau diri sendiri dalam masalah ukhrawiyah, duniawiyah, yang beliau mendahulukan orang lain ketimbang beliau diri sendiri. Ini yang belum sangat kita jumpai. Ikhwan, Anda bertanya, Anda pernah dapati seperti ini? Mungkin ikhwan ini belum ngaji begini. Ini sebagai tambih kepada kita. Orang itu, kalau dia belum kenal, kita minta tolong sama dia akan sulit untuk bantu. Tapi kalau sudah kenal, apalagi kalau gurunya, cepat sekali untuk bantu. Iya atau tidak? Nah, maka yang seperti ini tinggalkan. Tinggalkan. Siapapun di antara kita, selama dia itu seorang muslim, atau orang-orang itu bukan non-muslim, layak untuk dibantu, diharapkan untuk dia memeluk Islam, maka dibantu. Urusan kita tinggalkan dulu, dipending dulu, bukan ditinggalkan, dipending dulu. Iya. Inilah yang disebutkan namanya ithar, mendahulukan orang lain. Akhi, Anda minta tolong dong, Anda lagi waktunya nggak sempat nih ke PPN nih, antum karena di situ lebih dekat, tolong ambilin dong. Misalnya kita lagi sakit, kendaraan sulit atau segala macamnya, perjalanan jauh, karena kawan kita ada di daerah situ. Kalau dia berjalan hanya beberapa menit saja, tolong dong ambilkan nomor antrian, misalnya begitu ya. Tolong kan ambilkan nomor antrian. Ya, saya rasa nggak makan waktu 5 jam begitu ya. Anda jauh nih, ya alhamdulillah, maka kita pending dulu, kenal atau tidak kenalnya dengan kita, maka kita bantu. Urusan kita pending dulu. Ini disebut isar, dan orang ini sangat Allah takjub kepada dia.
Ya, orang-orang yang seperti ini bisa mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang dirinya. Allah sangat takjub kepada dia. Sebagaimana Allah takjub kepada sahabat, yang sahabat mendahulukan tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketimbang anak dan istrinya. Iya. Makanya ada sebagian ikhwan kepada bicara bermuamalah dengan anak misalnya, ya. Ini sebagai tahadus bin nikmah saja. Ya. Anda berhutang sama ikhwan. Ya. Anda berhutang sama ikhwan. Ustaz, Anda pernah berhutang lah sama anak. Anda anggap free aja. Akhi, Anda berhutang sama antum anggap lunas seperti itu. Antum meyakini Anda guru Anda. Ketika Anda bukan guru antum, ketika antum nggak kenal Anda, mungkinkah antum ngasih Anda free hutangnya? Mungkin? Lah, nggak mungkin. Ya. Maka yang seperti ini tinggalkan. Kalau yang namanya hutang, ya, siapapun dia, kalau nama hutang, ya. Nah, namun kalau memang beliau itu adalah guru kita, maka berikan celah yang lain. Ya, berikan celah yang lain, jangan sampai beliau berhutang. Ya, usahakan cari celah yang lain, jangan sampai beliau berhutang. Komunikasi dengan kawan-kawan lain. Guru kita nih lagi mana nih? Ada jalan solusi enggak? Jangan sampai beliau berhutang. Nah, jadi bukanlah sebuah aib kita berhutang. Ya, boleh kita untuk berhutang, bahkan boleh kita untuk meminta-minta kalau itu sifatnya daruri. Bahkan boleh mencuri kalau sifatnya daruri. Ya. Segala sesuatu, misalnya Anda nih, segala sesuatu semuanya sudah Anda jual. Pekerjaan Anda udah cari kemana-mana, Anda nggak dapat. Semua yang benar ditutup pekerjaan sama Anda. Ya. Akhirnya Anda minta sama seseorang, Pak, bantu Anda begini, juga pun tidak kasih. Ya. Usaha sudah, barang yang semua aset sudah dijual, nggak ada lagi. Anda minta sama antum tidak juga kasih. Apa jalan solusi? Ambil, curi. Dan satupun orang tidak ada yang mau menyelamatkan dia, sekampung berdosa atas orang tersebut. Dan dia dihalalkan untuk mencuri. Dan sekampung orang-orang tadi dapat dosa. Ya, Allahu Akbar. Jadi boleh ya dalam hal kasus seperti ini. Dan kemudian tabjiluhu, kemudian kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tamassaku bi taatihi, kita berpegang teguh dengan melaksanakan ketaatan, wa ihya'us sunnatihi, ya, kita menghidupkan sunnah beliau, wa istisyarah, kemudian kita menyebarkan sunnah beliau tersebut. Ya, istisyarah dalam perkataan Imam Ibnu Rajab itu adalah istisarah, tidak shin, tidak menggunakan huruf shin tapi huruf sa. Ulumiha wa nashruha, ya. Kita ulumiha, mengajarkannya, wa nashruha, dan menyebarkan sunnah Rasul SAW, wa mu'adatu man adahu wa adaha, kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasul SAW, wa muwalah man walahu walahu, dan kita mencintai orang-orang yang mencintai Rasul SAW, wa takhalluqu bi akhlaqihi, kita berakhlak dengan akhlaknya Rasul, wa ta'addubu bi adabihi, dan kita beradab dengan adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatu alihi wa sahabatihi, kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak istri beliau, paman beliau yang muslim kita cintai, wa sahabatihi, dan para sahabatnya, wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Kemudian berikutnya, wa nasihatu li a'immatil muslimin, nasihat terhadap a'immah muslimin. A'immah tadi ada dua, pemimpin dan ulama, ya, umara atau ulama. Iya. Li khulafaihim wa qadatihim, yani li khulafai, khalifah dan pemimpinnya. Di antara bentuk nasihat kepada, ya, ulama atau umara, yani muawanatuhum ala haqqi, kita menolong mereka atau membantu mereka alal haqqi, di atas kebenaran, wa ta'atuhum fi haqq,
wa ta'atuhum fihi, dan kita taat kepada mereka pada yang hak. Ya, jadi kepada pemimpin itu taat yang pada yang hak-hak saja. Maksudnya taat kepada yang ma'ruf saja. Kalau kepada yang tidak ma'ruf kita nggak boleh taat. Ya. Wa tanbihuhum, dan tanbihuhum wa tazkiruhum, kita mengingatkan mereka, memberikan perhatian kepada mereka dengan cara yang rifqi wa lutfin, dengan cara yang lembut, ya, dan cara yang santun juga boleh. Ya, cara yang lembut ini panjang ya masalah ini ya, kawan ya. Menasihati pemimpin atau menasihati ulama itu dengan cara yang lembut, dengan tutur kata yang santun, dan cari waktu-waktu yang tepat. Panjang pembahasan masalah ini. Contoh begini, contoh kasus. Misalnya, kalau seorang ulama itu keliru, taruhlah saya keliru misalnya, keliru, maka pastikan kekeliruan saya ini benar-benar keliru dulu. Pastikan saya ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal kesalahannya. Ya. Kemudian setelah benar kesalahan yang saya lakukan itu fatal, maka tahap yang kedua datangi. Datangi bukan langsung ngata-ngatai. Oh, kamu salah Ustaz, kamu salah begini begitu, tidak. Ya, cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Ustaz, ana pengen ngomong Ustaz, atau akhi ana pengen ngomong. Tentang apa? Tentang ini, kira-kira ada enggak waktu? Kira-kira ada enggak waktu? Kalau ada, di mana dan kapan, jam berapa? Kita ngobrol di situ. Kalau enggak ada ya sudah. Kalau ditutup enggak ada, ana ada sibuk ya sudah. Maka kita enggak berhak lagi untuk menasihati. Jadi bukan langsung kamu ini salah dan begini itu, jangan. Ya. Jadi pastikan seseorang itu benar-benar jatuh dalam kesalahan. Nah, dan cari waktu untuk menegurnya. Kemudian kalau dia jatuh salah, sudah diberikan izin tadi, maka pilihlah bahasa-bahasa yang santun. Iya, pilih bahasa-bahasa yang santun, dan jangan pernah sama sekali mengungkapkan kata menggurui atau menjatuhkan. Ya, menggurui atau menjatuhkan. Ini dihindarkan. Wa mujanabatu khuruji alaihim, ya, dan menjauhi khuruji alaihim, artinya tidak boleh berontak kepada pemerintah. Nah, tidak boleh memberontak. Wa du'a'u lahum bitaufiq, kita doakan beliau kepada Allah agar diberikan taufik. Wa hatsu aghyari ala dzalik, dan mengajak orang-orang atau memotivasi orang-orang untuk itu, ya, untuk mencintai beliau, mencintai pemimpin kita, berlemah lembut kepada mereka, taat kepadanya, membantu mereka dalam ketaatan, dan seterusnya. Wa nasihatu li ammati muslimin, dan nasihat untuk umat muslimin atau masyarakat. Wa hum hahuna man ada ulil amri minhum, ya, dan mereka di sini ini selain dari ulil amri minhum, ya, selain dari pemerintah di antara mereka, ya. Ini masyarakat. Maksudnya nasihat untuk masyarakat itu bagaimana? Wa irsyaduhum ila masalihihim, ya, memotivasi mereka, mendorong mereka kepada sesuatu yang maslahat untuk mereka, ya, memotivasi, mendorong mereka segala sesuatu yang maslahat untuk mereka. Wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, ajarkan mereka perkara dunia mereka maupun perkara agama mereka. Ini masyarakat itu diajarkan, anak-anak masyarakat diajarkan ngaji, itu hak, ya, diajarkan mereka. Itu bentuk diantara menolong, ya, nasihat kepada kaum muslimin. Dan demikian juga ilmu dunia, ya, ajarkan mereka. Jadi gini kan, ya, anak pernah bermuamalah juga dengan ikhwan. Akhi, anak pengen jualan dengan jualan antum, anak minta resep dong. Apa jawabnya? Mahal, bayarnya sekian. No, kalau iya ambillah. Ya, ini enggak bagusnya seperti ini. Di antara nasihat untuk masyarakat ini, ajarkan ilmu agama kepada mereka, ajarkan ilmu dunia. Iya. Dan alhamdulillah juga Anda dapat banyak resep dari makanan dari ikhwan juga yang
gratis, ya, dengan gratis. Nah, mungkin wallahu alam orang yang mendapatkan tadi ilmunya belum sampai, bisa jadi, ya. Dan orang yang sudah memberi gratis ilmu tersebut karena sudah sampai ilmunya kepada kita. Dan alhamdulillah. Nah, wa satru auratihim, dan kita di antara bentuk menjaga aurat, nasihat untuk muslimin adalah menjaga aurat mereka atau menutupi aib mereka. Menutupi aib ini bukan maksudnya mendiami, tidak. Ya kan ya, menutupi aib saudara kita bukan berarti mendiami. Contoh begini, contoh kasus, misalnya kalau ada di sebuah lembaga sunnah misalnya, terjadi aib, terjadi kasus cabul misalnya, mudirnya melakukan cabul, ya, atau ketua yayasannya melakukan cabul, segala macamnya, maka wajib bagi kita untuk memecatnya. Kalau ketua yayasan maka pendiri, kalau mudir berarti ketua yayasan, ya. Kalau guru berarti mudir yang mecatnya, ya, keluarkan. Maka tidak akan ada keberkahan dari orang seperti ini, dan boleh memberikan tanbih kepada yayasan-yayasan lain, ya, yayasan-yayasan lain. Ini orang ini cacat, aib, sebenarnya ini melakukan begini, jelas buktinya, ya, bukan tanpa bukti. Kalau tuduhan tanpa bukti ya nggak boleh juga, haram, dosa besar, ya, qazaf, nggak boleh. Ya, jadi maksud menutupi aib saudara kita ini bukan berarti mendiamkan. Jangan sampai kezaliman yang terjadi di sini berlanjut ke kediaman yang kezaliman pada yang lain. Contoh misalnya kasus ustadz juga mensodomi santri, maka kita keluarkan ustadz tersebut, sampaikan, sebarkan kemana-mana. Jangan sampai orang ini masuk ke lembaga itu, maka ini akan ketularan kepada pondok yang lain. Nah, ini boleh yang seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, wasaddu khallatihim, ya. Di antara bentuk nasihat masyarakat adalah kita harus menutupi segala apa yang menjadi kekurangan bagi beliau, ya. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sesuatu ada kekurangan baginya, kita berusaha untuk menutupinya. Wa nusratuhum ala a'daihim, dan kita berusaha menolong saudara kita tersebut untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa dzabbu anhum, dan membelanya ketika mereka wajib untuk dibela. Ketika tidak wajib dibela, jangan dibela. Sudah jauh, sudah terbukti benar-benar salah, malah dibela nggak boleh. Kita membelanya kalau dia berhak untuk dibela. Kalau tidak berhak untuk dibela, jangan dibela. Nah, kemudian yang berikutnya, wa mujanabatul ghish wa hasadi lahum. Enggak boleh ghish, melakukan kecurangan, melakukan penipuan kepada saudara kita, melakukan hasad kepada saudara kita, jangan dilakukan. Wa anna yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Kita mencintai untuk mereka sebagaimana apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Contohnya ikhwan WC. Ini banyak di santri-santri, santri ini di dalam WC, dia lagi buang hajatnya, pintu WC-nya digedor-gedor. Woi, keluar, cepat. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saudaranya suka untuk sedang membuang hajatnya, dia suka tidak diganggu. Ya sebagaimana kita nggak suka diganggu orang, jangan diganggu orang. Kita ingin, bahasa kitanya apa? Kalau Anda ingin dihargai orang, hargai orang. Kalau Anda ingin dihormati orang, hormati orang. Nah, bahasa sederhananya begitu, Pak. Kemudian wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Kita membenci untuk mereka segala sesuatu apa yang benci untuk kita. Wa ma syabaha dzalika, dan yang semisal dengan hal itu. Tapi kemudian faedahnya, Masya Allah, panjang juga ternyata. Padahal ini singkat ini. Faedahnya adalah yang pertama,
mimma yustafad min hadis, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini ikhwan, penjelasan akan tingginya kedudukan nasihat dan azimi manzilatiha fid din, dan agungnya kedudukannya dalam agama. Ini penjelasan akan agungnya nasihat dan kedudukannya sangat tinggi dalam agama. Yang kedua, bayanu liman takunu nasihah, penjelasan bagi siapa nasihat itu. Ya, penjelasan bagi siapa nasihat itu. Yang ketiga, al-hasu ala nasihati fil khamsi mazkura fil hadis, anjuran dan motivasi untuk kita menunaikan 5 nasihat yang disebutkan dalam hadis ini. Menunaikan 5 nasihat yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang keempat, hirsu sahabati ala ma'rifatil umur din, semangatnya atau antusiasnya para sahabat dalam mengetahui perkara agama mereka. Ya, semangat para sahabat. Liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Ini menunjukkan sahabat itu semangat. Wazalika bisu'alihim liman takunu nasihah. Hal itu ditunjukkan dengan pertanyaan mereka kepada siapa nasihat tersebut. Yang terakhir adalah an-dina yutlaqu 'alal amal. Ad-din dalam hadis ini itu dimutlakkan adalah amal, adalah perbuatan, bukan jaza, bukan balasan. Liqaunihi sallallahu sama nasihat dinan. Oleh karena itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai nasihat itu sebagai agama, ya, sebagai agama. Ini amalan. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin. Kita tutup, wa akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.